Hei mualaf, sebenarnya bagi saya secara pribadi, kalau Anda mau berbicara tentang iman Kristen, ya silahkan saja. Tetapi prinsipnya, Anda harus menyampaikan tentang iman Kristen berdasarkan apa yang ada, berdasarkan apa yang benar, bukan sesuka hatimu dan apalagi mengarang-ngarang. Oke, shalom teman-teman, selamat siang dan selamat beraktivitas bagi kalian semua. Dan beberapa saat yang lalu sebelum saya membuat rekaman ini, saya dapat satu video terkait dengan kesaksian seorang mualaf, yang mana dalam video itu beliau ini berbicara tentang iman Kristen, dan karena itu mari kita simak sama-sama, nantinya akan kita tanggapi. Saya karena gini ya, mualaf itu karena saya berpikir dan satu-satunya agama yang dimana membuka jalan pemikiran itu hanya Islam. Dan beda ketika kita lihat di agama-agama lain, mohon maaf misalnya. Kalau dulu saya kan agamanya Kristen. Kristen itu justru malah mempersempit untuk berpikir. Misalnya gini, kalau kita bertanya kepada Kristen gitu kan ya. Kita menanya gini, kenapa Tuhannya tiga? Mereka kan bilang ya kalau Tuhan itu kan tiga dalam satu, satu dalam tiga, tiga-tiganya satu, satu-satunya tiga. Dan ini kan membuat jalan berpikir kan kok bingung, kok bisa tiga gitu, kenapa nggak empat? Dan kalau kita nanya empat, apa yang dijawab? Kamu kafir gitu, kamu domba yang tersesat, kamu belum beriman. Ya bagaimana kita mau berpikir kan gitu kan ya. Jadi kalau Kristen tuh punya prinsip, kalau kamu berpikir kamu mati. Begitu, itulah yang saya ambil daripada agama Kristen. Jadi kalau kamu berpikir tentang Tuhan nggak boleh. Ya, beriman aja dulu baru berpikir. Dan jauh sekali ketika kita lihat dalam Islam itu selalu membuka jalan peluang untuk berpikir secara absurdnya tentang keberadaan Tuhan, bagaimana Tuhan itu ada dan bagaimana kenapa Tuhan harus ada, dan terusnya sampai di mana akal ini terbantahkan oleh fakta-fakta yang terjadi dalam Al-Quran misalnya. Dan nggak ada satupun misalnya kalau kita lihat yang bisa dipertuhankan dengan jelas atau dengan benar kecuali Allah. Mengapa? Karena satu-satunya agama yang mengajak untuk berpikir adalah Islam. Dan di agama lain nggak pernah. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Dan hai kamu mualaf, Anda ini nggak malu ya memberikan pernyataan, memberikan kesaksian yang tentu saja hal itu tidak ada di dalam keyakinan kami orang Kristen. Siapa yang pernah bilang kepada Anda bahwa di dalam agama Kristen dilarang untuk berpikir, termasuk berpikir tentang Tuhan? Bahkan tadi Anda menyampaikan di dalam agama Kristen itu prinsipnya kalau kamu berpikir maka kamu mati. Ini Anda nggak malu ya? Anda nggak malu ya memberikan kesaksian yang ngibul seperti itu? Saya tunjukkan kepada Anda satu ayat di dalam Alkitab kami orang Kristen ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-21 dikatakan begini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bagaimana cara menguji segala sesuatu? Ya tentu saja harus berpikir. Karena itulah di dalam keyakinan kami orang Kristen, setiap orang Kristen diberikan kebebasan untuk berpikir, termasuk berpikir tentang Tuhan. Jadi Anda ini mungkin, saya tidak tahu apakah ini Anda sebelum menjadi mualaf benar berasal dari agama Kristen atau seperti apa, tetapi pernyataan Anda ini menunjukkan bahwa Anda tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen, ataupun kalau Anda mengerti, Anda sengaja ngibul, dan harusnya Anda malu ketika menyampaikan hal seperti ini. Hei mualaf, kalau benar di dalam keyakinanmu yang sekarang, sebagaimana yang Anda katakan tadi bahwa diberikan kebebasan kepada Anda termasuk dalam hal berpikir tentang Tuhan seabsurd-absurdnya, saya mau mengajak Anda berdiskusi tentang Tuhan Anda. Apakah Anda bersedia? Ya siapa saja yang menonton ini silahkan share kepada beliau, saya akan menunggu. Mari kita uji apakah pernyataanmu itu benar ataukah hanya hasil karangan indahmu saja. Benarkah di dalam keyakinanmu Anda diberikan kebebasan untuk berpikir tentang Tuhan seabsurd-absurdnya sebagaimana yang engkau sampaikan tadi? Kalau itu benar, ya mari kita berbicara sekali-sekali tentang Tuhanmu. Karena akhir-akhir ini kan terlalu banyak orang yang topiknya itu berbicara tentang iman Kristen terus, iman Kristen terus. Mari kita berganti topik. Atau kalau tidak, saya mengajak Anda berdiskusi ataupun berdialog ataupun berdebat tentang iman Kristen tetapi juga tentang iman Anda. Tetapi sebelum saya panjang lebar menanggapi apa yang Anda sampaikan dalam bagian ini, dua video atau 3 video sebelum ini, saya mengajukan satu pertanyaan dan Anda boleh menjawab ini. Mengapa Al-Quran Anda yang tersebar di beberapa negara
Itu tidak sama. Contohnya saja Al-Quran yang ada di Maroko dengan Al-Quran yang ada di Indonesia itu tidak sama. Saya sudah sertakan petunjuknya, Anda bisa melihat di YouTube videonya. Silakan Anda jawab. Nah, mengenai tadi Anda mengatakan bahwa kalau misalnya di dalam agama Kristen kita mengatakan bahwa kenapa bukan 4, kenapa hanya 3? Lalu Anda berkata bahwa nanti kita disebut kafir. Coba Anda ulangi pernyataan itu. Memang selama ini yang sering menggunakan istilah KAFIR itu siapa? Siapa itu? Apakah Anda tidak nonton TV, atau tidak nonton YouTube, atau tidak baca berita? Siapa yang sering mengatakan KAFIR? Siapa mualaf? Anda ini memang ya. Kenapa Anda tidak malu menyampaikan hal-hal yang tidak benar? Apalagi ini kan konteksnya Anda sedang berbicara tentang iman Anda dan juga tentang iman orang lain. Intinya konteksnya Anda sedang menyampaikan sesuatu dalam ruang atau dalam konteks hal-hal yang berkaitan tentang keagamaan. Ya harusnya asasnya adalah kejujuran, asasnya adalah kebenaran. Kalau Anda tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen, ya sebaiknya Anda jangan bicara. Jangan bicara. Daripada Anda menyampaikan sesuatu yang pada dasarnya, pada akhirnya, itu tidak benar. Tapi saya tertarik dengan pernyataan Anda bahwa di dalam keyakinan Anda diberikan kebebasan bahkan sampai bisa berpikir seabsurd-absurdnya tentang Tuhan. Benarkah? Saya menunggu jawaban Anda untuk hal itu. Benarkah? Saya mau tanya sekali lagi, saya penasaran sekali. Benarkah begitu mualaf? Kalau Anda menonton konten ini, dan bagi teman-teman silakan share ini, saya minta bantu supaya beliau ini bisa merespon, dan saya berharap bisa berdiskusi dengan beliau mengenai bisakah atau bolehkah membahas tentang Tuhannya. Bahkan tadi dia menggunakan istilah seabsurd-absurdnya berpikir tentang Tuhan. Di dalam keyakinan kami orang Kristen pun juga demikian. Setiap orang Kristen diberikan kebebasan untuk berpikir tentang Tuhan. Karena itu jelas-jelas di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ini ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau Anda mau menguji sesuatu, ya tentu saja Anda harus menggunakan pikiranmu. Anda harus berpikir. Istilah ujilah ini, kalau dalam istilah Yunaninya adalah dokimazo, yang juga bisa diterjemahkan atau bisa diartikan menyelidiki atau menguji kemurnian. Artinya, di dalam agama Kristen, kami diajar untuk tidak sekedar menerima sebuah pengajaran, tidak sekedar menerima sebuah doktrin, tetapi pada akhirnya itu harus diuji. Dan pengujian seperti ini tidak hanya berlaku dalam satu konteks saja, makanya digunakan istilah ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ada nggak dalam kitab sucimu yang mengatakan bahwa bolehlah kamu berpikir sebebas-bebasnya? Ada nggak? Kalau dalam kitab suci kami ada. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-21. Dan sekali lagi ya, kalau Anda tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen, sebaiknya jangan bicara lah.